Nih kita akan melanjutkan videonya. Setelah tadi kita benahi bagian blok bureng, kita skor klep, kita ganti noken asnya. Walaupun ceket tapi masih bagus, hasilnya juga sudah lumayan. Nah ini untuk memaksimalkan, kita bongkar di bagian magnet, kita majukan titik pengapiannya. Sekarang kita lepas dulu bagian pedal persnel dan bagian blok magnetnya. Kita lepas dulu. Setelah nanti kita lepasin bagian botolnya. Ini dilepas kalian. Bagian switch netral dilepas juga. Dan apa itu? Kabel sensor persnel 4 dan netral harus lepas dulu. Terus setelah itu baru dicek di bagian pick up atau penjualan pulsernya, bagian magnet ini. Nah, ini yang saya maksud, ini titik apinya kita majukan saja dengan cara ditambah daging las bisa, terus dilepas magnetnya, dipotong bagian sepi magnetnya juga bisa. Nah ini saya ambil yang lebih cepat saja, kita potong, kita lepas dulu magnetnya, kita potong bagian sepi magnetnya, nanti kita geser sekalian sama magnetnya. Jadi dipotong sekitar 1 atau 2 mili, baru digeser maju ke depan biar tenaganya bisa lebih maksimal. Nah, ini kita lepas dulu bagian magnetnya, kita lepas. Setelah itu nanti kita gerinda bagian sisi belakang dari sepi magnetnya, nanti akan saya contohkan. Kita pasang bagian telekernya dulu untuk melepas bagian magnet. Berat ke belakang, beratnya jadi nggak maju ke depan tapi berlawanan arah. Ini kendorkan dulu, baru dikencangkan full yang bagian sisi ini, sisi dalamnya ini. Ini posisi kendor, yang ini kendor dulu, baru ini dikencangkan full. Kita kencang nih. Oh, nyokot bisa. Kendor sih, kendor pol sih. Debes pol lebih mepet pol. Ki bacotane jeroan. Nganceng. Anjen mergo luar. Drat full dulu, full baru dikencangkan bagian yang as atau stang ini. Setelah kita kencangkan full, baru asnya putar seperti itu. Sekarang kita lepas bagian sepi magnetnya saja, jadi tidak usah di bagian pickupnya, tapi malah ini bagian sepi magnetnya kita kurangin yang sisi bagian belakang. Ini dilepas dulu bagian sepi magnetnya. Diukur sih kandelnya piro, kok dikurangi piro. Nah seperti ini bentuk sepi magnetnya. Sekarang kita ukur ketebalan dari sepi magnetnya. Ini dapatnya berapa mili. Para sahabat bisa perhatikan, 4 mili ada itu. Ya 4 mili. Kita kurangi sekitar 1 mili saja. Jadi karena nanti mengejar langsamnya juga supaya tidak terlalu tidak terlalu berat.
Jadi langsamnya dapat, putaran atas juga dapat. Kita kurangi 1 sampai 1,5. Kita gerinda dulu di sisi belakangnya sini. Jadi kurangi di sisi belakangnya 1,5 atau 1 mili bisa. Kita coba dulu. Nah, ini sudah saya capit di bagian magnetnya. Sekarang kita gerinda saja dulu. Kita kurangi 1 sampai 1,5 mili. Jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sudah saya coba separuh enggak ada ini. Sekarang kita ukur. Tadi yang ketebalannya itu sekitar 4 mili. Ini para sahabat bisa perhatikan, ketemunya ini 2,8, jadi sekitar 1,2. Saya papasnya, saya papas 1,2 sekitar ini. Nanti kita geser magnetnya maju ke depan, jadi berputarnya magnet itu natap posisinya kan seperti ini. Jadi pas kita tempel agak digeser ke depan sampai mentok ini. Nanti ketemunya itu majunya kalau di sini 1,2, di bagian magnetnya nanti sekitar 3 mili ada. Sekitar 3 milinan pokoknya. Dari yang awal. Jadi maju sekitar 3 milinan ada. Tapi kan berputarnya berikut sama magnetnya. Jadi bukan hanya di bagian pick up pulsernya saja, tapi berikut sama magnetnya bisa geser. Itu akan membuat tarikan motor lebih responsif lagi. Sekarang kita pasang dulu. Sekarang kita tempelkan di sini. Saya gerinda kita. Tapi bisa penting sepan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi nanti digeser agak ke depan. Nah, coakannya ada di bagian belakang. Sekarang kita tempelkan dulu magnetnya. Nah, perhatikan di bagian sini saya geser-geser. Nah, ini kan ada sepelengnya, ini tanpa as bergerak. Jadi kita putar maju ke depan, tek, bentar, tek. Nah, seperti ini. Ini kan as posisi tepat, tapi magnetnya maju ke depan. Jika sudah mentok seperti ini, tinggal kita kencangkan pokoknya intinya magnetnya maju ke depan. Sekarang kita tempelkan bagian murnya. Seperti ini, tinggal kita pasang dok, terus bagian pedal kesendal. Ini kabel radio.
Tuan. Iki mau deh. Kudu. Ini setelah di bagian blok kita pasang bautnya. Ini pedal tidak saya pasang dulu, kita coba dulu. Kita coba nyalakan motornya dulu. Sekarang kontak kita putar on, netral sudah nyala. Terus starter mas. Kita coba tarikan gasnya. Ini ternyata setelah saya coba itu hasilnya tidak bisa enak tarikan motornya, malah balik-balik campur berebet, bukannya maksimal malah tadi nggak bisa responsif malah. Yang tadinya saya potong 1,2 ini tidak bisa normal, di gas itu malah balik-balik berebet-berebet, berarti kemungkinan ada masalah sama panjang pickup pulsernya. Dan setelah saya cek itu ternyata benar, panjang pickupnya itu kalau di motor Honda Grand itu biasanya itu 11,5. Nah ini saya cek itu berada di 16 mili. Makanya ini motor jadi berebet, malah saya majukan karena CDI nya menggunakan CDI punya Grand. Nah seperti ini, CDI nya punya Grand Prima sama sebenarnya. Jadi panjang pickup ini menentukan normal dan tidaknya. Coba ukur mas. Oke, ya. Ternyata panjang pickupnya ketemunya itu 16 mili. Nah, udah saya flash, perhatikan. Nah itu berada di 16 mili, 15, pokoknya 15,5. Oh 15,5, kan 16 tapi 15,5. Sedangkan untuk pengapian atau CDI motor Grand itu butuhkan panjang pickup biasanya itu 11,5. Nah ini sudah 16, atau 15, berarti sudah maju berapa mili tuh. Makanya ini saya tambah maju kan malah jadi nggak karuan. Ini kalau kita kembalikan, ini dibalik caranya, jadi dibalik saja karena sudah panjangnya sudah mewakili pergeseran dari panjang pickup pulser. Kalau sebenarnya itu kan normalnya itu kan cuma berada di 11,5. Coba pasang dulu mas, nanti dibalik saja. Terus pasang. Nah, seperti ini. Nanti kita balik seperti ini, terus kita pasang biasa. Jadi natap sama sininya, putar set, sudah mentok, sudah putarnya ke depan, sudah mentok sepi, berarti sudah pas. Nanti sudah kembali ke posisi semula, apa itu posisi pulsernya. Terus kalau pengen merubah, kalau sudah seperti ini kan panjangnya lebih dari standarnya, ini bisa dipotong bagian belakangnya 1 mili atau 2 mili. Terus bagian depannya ditambah daging, jadi bisa diukur menurut panjang pickup pulser Grand. Jadi dipotong belakangnya saja, depan nggak usah tambah, bisa ditambahin. Kalau ditambahin tambah 1 mili juga bisa, tapi kalau menurut punya Grand ini tak usah ditambahin, bisa. Jadi cukup dipotong bagian belakangnya saja 1 mili, nanti sudah 1 atau 2 mili sudah ketemu responsif. Ini coba kita potong saja di bagian belakangnya, nanti kita coba pasang lagi hasilnya gimana. Soalnya saya tadi tidak mengukur bagian panjang pickup pulsernya ini, jadi langsung saya potong bagian sepinya, tapi ternyata ini panjangnya udah kelewat, sehingga menyebabkan ketika saya putar sepi magnetnya ke depan itu motor malah jadi berebet-berebet, nggak karuan. Nah daripada bingung itu, kita kembalikan posisinya seperti itu, kita potong bagian sisi belakangnya ini saja. Ini
sudah saya potong di bagian pickupnya. Saya potong sekitar 1,5 mili. Jadi yang 15,5 sekarang jadi 14. Ini 14 mili. Jadi dari standarnya sudah lebih sekitar 2,5 mili. Tapi nggak apa-apa. Soalnya tadi di panjang 15,5 saja motornya enak. Nah ini saya potong di bagian belakangnya, nanti akan tambah responsif, tapi tenaga tetap ngisi. Langsung kita pasang saja dulu. Lumayan. Mentok maju aja mundur. Mentoknya maju, jadi spinnya kan tak walik. Iki geret rono iki geret rene. Tangane kumpah tok. Langsung pasang bloknya, nanti kita cek. Lama mutai. Tekol. Ya kuwi dipasang 210 sik. Udah langsung pasang bagian blok. Terus dicoba lagi masih berebut atau tidak. Ini kontak kita putar on dulu. Kita starter. Tarikan ngegas langsung terasa banget, jadi lebih responsif dari yang tadi, yang sebelum kita benahi bagian pickup holdernya. Jadi lebih enteng, lebih bertenaga. Nah, ini kita coba matikan dulu kontaknya, kita nyalakan lagi. Di starter juga mudah, spring langsung hidup motornya. Berhubung ini motor sudah responsif dan tenaga sudah kembali pulih, tenaga sudah maksimal, di starter juga padat sekali tenaganya. Ini langsung kita matikan saja kontaknya, kita matikan dulu. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor yang kurang tenaga atau lelet di putaran atas. Selain di bagian gudang kita bersihkan, kita sekur klep, terus kita bersihkan semua ruangan bakarnya, maksudnya di bagian in dan bagian X itu dibersihkan semua. Terus noken as juga kita kontrol, tadi kita ganti walaupun second tapi masih bagus kondisinya. Terus jangan lupa juga di bagian titik apinya kita benahi juga, jadi kita majukan sedikit biar tenaga lebih dapat putaran atasnya itu. Caranya seperti tadi, jadi dicek dulu di bagian panjang pickup pulsernya, karena tadi yang pertama itu tidak saya cek, langsung saya potong bagian sepi manitnya, tapi ternyata hasilnya motor jadi berebet-berebet enggak karuan. Starteran jadi sulit di starter itu. Terus saya kembalikan, saya ukur, ternyata bagian panjang pickup pulsernya itu melebihi dari ukuran standarnya. Makanya ketika saya potong bagian sepi magnet itu saya majukan, itu jadi tambah gak karuan karena sudah panjangnya sudah melebihi dari ukuran standarnya. Jadi solusinya itu pokoknya dicek dulu bagian panjangnya, baru dipotong atau ditambahi bagian pickup pulsernya. Jadi jangan terburu-buru, jangan langsung dipotong di bagian sepi magnetnya. Itu kesalahan saya tadi, jadi langsung saya potong tanpa
mengecek panjang pickup pulser yang ada di bagian magnet. Itu caranya seperti itu. Nah, semoga sedikit share ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.